Itu gimana sih Coach kita cara memahami psikologi dari customer-nya? Halo Sales Performance Coach, jumpa lagi dengan aku Aulia di YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas seputar selling dan marketing. Oke Coach, jadi aku mau nanya nih Coach, misalkan nih kita sebagai sales sedang berhadapan dengan customer. Nah kemudian customer ini tuh kelihatannya kayak lagi mempertimbangkan sesuatu, apakah membeli atau enggak, atau bahkan bisa juga awalnya udah tertarik, tapi masih ada pertimbangan ragu-ragu gitu ya. Iya betul, customer ini ragu-ragu. Nah itu gimana sih Coach kita cara memahami psikologi dari customernya? Oke, nah ini ini adalah penekanan yang menarik dari sudut pandang NLP. Kalau NLP atau Neuro Linguistic Programming, kita selalu melihat bukan dari sudut si sales, tapi melihat dari sudut psikologi customer. Jadi bahkan di luar negeri sekarang lagi terkenal dengan istilah namanya buying psychology, atau disebut namanya buying cycle. Ada juga yang disebut namanya biologi. Kayak dari biologi jadi biologi gitu loh. Jadi ilmu bagaimana memahami otak customer. Karena dengan logika gampang sederhana, kalau kita memahami otak customer, kita jualan akan lebih mudah. Karena kita paham kan psikologinya mereka. Ya kan? Nah, dalam tahap pertama, setiap kita mau jualan, ada yang tahap yang namanya sadar atas kebutuhan. Jadi customer-nya udah sadar dulu kebutuhan. Nah, ketika dia sadar, dia tertarik mau cari itu barang. Atau dia akan melakukan compare. Kalau kamu yang sebagai sales deketin dia, kemungkinan besar dia akan compare tuh sama orang lain. Dia banding-bandingin dan pilih yang terbaik. Nah, tugas kita adalah membujuk mereka bahwa kita yang terbaik tentunya. Ya kan? Nah, di tahap ketiga adalah dia sudah bilang oke, tapi nggak ngambil-ngambil. Nah, ini adalah tahap yang tadi kamu bicarakan. Itu adalah tahap ketiga dari psikologi customer. Kenapa sih customer kok ragu, kenapa dia nggak langsung membeli? Jawabannya sederhana. Customer kenapa dia ragu membeli? Ada istilah yang namanya transfer resiko. Transfer risiko yang gampang gini. Kalau zaman dulu saya gampang banget menjelaskannya. Kalau zaman sekarang kelihatannya sudah mulai nggak relate. Ya, saya coba kayak gini gambaran. Dulu waktu zaman saya masih remaja, saya ingat banget saya punya handphone. Waktu itu kan handphone kan zaman dulu tuh gede-gede banget ya. Gede-gede kayak batangan, modelnya kayak batu bata, tebel-tebel dan sebagainya. Dan saya ingat banget handphone yang pertama saya dulu miliki itu saya suka dengan handphone yang orang-orang nggak pakai. Dulu pada banyak yang pakai Nokia. Saya lebih prefer pakai Siemens atau dulu juga saya pakai Sony. Dulu namanya Sony dan kemudian Sony pakai Sony Ericsson. Dan saya suka banget dengan Motorola. Jadi intinya orang pakai apa, saya mau pakainya beda. Itu dulu saya gitu ya. Nah, jadi pada saat dulu pakai handphone itu, kayaknya ya karena kenapa orang saya mau beli handphone itu? Karena saya nggak suka aja handphone saya sama nama orang. Saya sukanya tampil berbeda dulu gitu ya. Nah, kalau zaman-zaman dulu ketika saya punya handphone pertama kali itu menjelang saya baru mau lulus kuliah. Jadi saya kumpulin uang, baru lulus kuliah, saya beli handphone. Nah, ketika handphone pertama saya Motorola, yang jadi masalah adalah handphone itu kan pasti ada umurnya ya. Nah, ketika handphone itu ada umurnya, saya pengen ganti handphone baru. Nah, ketika ada handphone baru, Siemens, disitulah ada yang kepusingan saya, yaitu ada yang namanya resiko. Dari handphone Motorola, dengan operating sistemnya mereka sendiri, dengan handphonenya Siemens yang punya operating sistemnya sendiri, saya kebingungan gimana caranya memindahkan address book dari handphone ini ke handphone yang baru. Itu yang disebut namanya transfer resiko. Nah, saya antara mau beli nggak beli, itu ragu nih. Aduh, kalau saya beli nanti gimana mindahin datanya, nanti kalau datanya nggak pindah gimana. Apalagi kan kartu handphone itu SIM card itu hanya bisa menyimpan cuma 100 address book. Ya, kalau cuma 100 sedangkan data kita teman kita banyak kan nggak bisa kita simpan. Nah, itulah yang disebut namanya transfer risiko. Dan saya mengalami kebingungan banget tuh ketika pindah handphone itu gitu ya.
Nah, begitu juga customer, kenapa dia sudah tertarik membeli, tapi kenapa nggak membeli? Kalau customer tersebut pernah membeli barang kompetitor, dan dia mau pindah pindah ke Anda, berarti dia udah punya vendor ya? Iya. Dan dia mau ganti yang baru, ada risiko dong. Risikonya apa? Data yang lama akan dipindahkan ke data yang baru. Iya. Betul? Betul. Pertanyaannya, kira-kira dampaknya kemana? Kalau dia sampai pindah, satu, udah pasti dipertanyakan sama bosnya. Kamu kok kerjaan nyari gara-gara aja ya? Udah baik-baik, kenapa kamu bikin ganti-ganti software? Bisa jadi dong. Ya, yang kedua, bisa juga dia diomelin oleh orang lain. Bukan hanya atasan, tapi orang lain, teman-teman dia. Ini gak ada masalah, lo cari gara-gara aja ya, pindah-pindahin. Kena lagi masalah. Yang which is, permasalahan ini yang menyebabkan dia akan punya risiko dong. Iya. Satu, resikonya bisa jadi nggak dicintai lagi atasan, yang membuat dia tidak bisa naik pangkat. Atau yang kedua, kalau gagal, karirnya pun akan terancam. Maka banyak orang yang akan cenderung tidak mau berubah dan tetap mau sama terus-menerus. Makanya, saya kasih contoh paling gampang, pada dasarnya manusia tuh sulit banget berubah untuk mencoba hal baru. Manusia lebih cenderung dia mau tetap sama terus-menerus. Saya kasih contoh. Saya dulu bekerja di salah satu perusahaan IT. Bosnya itu kuno banget. Kuno banget. Dia tipe orang pedagang. Dia kaya raya. Dia kalau mau beli software apapun pasti bisa. Tapi dia tuh pelitnya minta ampun. Pelit dan dia nggak mau berubah. Jadi zaman dulu, kalau zaman kuliah dulu pernah dengar yang namanya operating system pakai modelnya kayak, pernah dengar Lotus? Iya. Nah, Lotus itu kan Lotus itu kan dulu digantikan oleh Excel berikutnya ya. Nah, Lotus itu kan bentuknya kayak prom gitu, kotak-kotak dan sebagainya. Nah, jadi orang ini masih pakai aplikasi yang namanya Abi Pro. Aplikasi keuangan, sistemnya masih DOS. Bisa bayangin nggak? Kan ya? Masih sistem DOS. Sedangkan zaman udah berubah, gantinya pakai Windows. Dan dia masih pakai DOS. Dengan berbagai alasan gitu loh. Salah satunya apa tuh, Coach? Iya, alasannya karena datanya sudah nyaman pakai ini, kalau diubah-ubah nanti jadi problem. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Ini perusahaan software itu pusing, tahu nggak? Karena perusahaan software itu sudah mengganti Abi Pro menjadi aplikasi yang terbaru. Dalam bentuk aplikasi kayak software web-based gitu. Dan dia nggak mau. Dia cuma minta di-update. Nah, itu kenapa? Ya tadi kan saya bilang, ada transfer resiko. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa si perusahaan ini tidak bisa meyakinkan? Tugas kita adalah ketika orang lama-lama, kita harus cari tahu yang pertama. Ada problem dengan transfer risiko atau tidak? Kalau ada, risiko apa yang dia pikirkan? Kita gali. Ya tadi, contohnya kan. Apakah bakal diomelin bos, apakah data bakal hilang, ataukah bakal apa, dan sebagainya. Itulah yang harus dijawab oleh sales. Setiap problem. Misalnya tadi, saya udah nyaman pakai DOS. Saya harus ganti pakai Windows, ribet. Nanti kalau kena virus gimana? Berarti problemnya virus. 2, ribet. Bisa nggak jawabnya? Kalau salesnya nggak bisa ngejawab, pasti gagal jualan. Transfer risiko itu dulu. Yang pertama ya. Nah, yang kedua. Problem lain selain transfer risiko adalah bisa jadi ketika dia setuju dengan pekerjaan itu, ketika dia diskusi, kalau apalagi B2B, dengan stakeholder itu berarti ada orang-orang lain di perusahaan itu yang memutuskan, bukan satu orang, mereka juga ada yang pro dan kontra. Sama aja kayak gini deh, paling gampang deh contoh. Saya misalkan membeli satu barang. Ya, ketika mau membeli satu barang, saya sama istri saja kadang-kadang masih berdebat kan? Iya. Karena kenapa? Memutuskan. Betul dong? Nah, itulah yang disebut makanya stakeholder yang bisa saja menghambat.
Gimana cara ngatasinnya? Cara mengatasinya adalah deketilah stakeholder tersebut, bicara sama stakeholder tersebut supaya setuju. Jangan si orang ini berjuang sendirian. Kebanyakan orang apa? Dibiarkan dia berjuang sendirian. Maka ketika dia berjuang sendirian, ada kemungkinan gagal. Jadi tugas kita adalah memetakan yang namanya stakeholder mapping. Bahasa sederhananya, kalau dalam pelatihan panjang nih ceritanya. Tapi sederhananya adalah stakeholder mapping adalah tentukan orang itu suka sama kita apa enggak. Yang kedua, orang itu berpengaruh atau enggak. Kalau dia berpengaruh dalam keputusan. Kalau dia nggak suka sama kita, dan dia berpengaruh banget, udah pasti nggak beli dong. Berarti harus pakai strategi dong. Gimana caranya bisa berpengaruh itu? Nah, itulah yang saya kadang-kadang saya jelaskan dalam pelatihan. Karena sulit banget saya jelaskan. Tapi pada dasarnya intinya adalah gimana cara ngedeketin orang ini. Kalau kita nggak bisa deketin, nggak mungkin terjadi. Makanya kenapa kalau dalam proses jualan kita harus memahami ini konsumen dari sudut mana. Dan kita tugasnya adalah mencari tahu yang menyebabkan kenapa dia ragu dan kita menjawab permasalahan tersebut sehingga solusinya ada. Oke, Coach. Ini kayak banyak banget dari tips, bahkan contohnya juga digali banget nih dengan Coach Antonius Arif. Nah, mungkin segitu dulu ya, Coach Arif ya. Oke, Sales Performance Quote cukup sampai di sini bincang-bincang kali ini. Saya Aulia. Dan saya Coach Antonius Arif. Sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.